Baik, kakak-kakak semuanya yang ada di virtual ini, record sudah saya lakukan. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sambil menunggu beberapa rekan kita yang masih belum bergabung. Mudah-mudahan lagi sebentar bisa bergabung sehingga mengetahui eh, beberapa informasi, beberapa eh, langkah selanjutnya untuk merencanakan atau melaksanakan beberapa tugas yang ada di LMS. Oke, kakak-kakak, izin memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kakak-kakak, izin share screen, share PPT-nya. Mohon menunggu ya, kakak. Angkatnya sedikit lambat, jadi ditambah ada beberapa kakak-kakak yang lain yang berusaha ikut join ya. Bagaimana kakak? Apakah PPT dari saya sudah kelihatan ya, kakak? Jika sudah, mungkin bisa direspon dengan mengklik icon yang ada di depan. Oke, terima kasih Ya, kakak semua. Baik kakak, saya mulai. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala atau keterlambatan dari perangkat yang saya miliki sehingga nanti bisa eh, mengefisienkan dan meminimalis pembelajaran yang kita akan laksanakan di pagi hari ini. Nah, sebelumnya ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, umpan balik, rencana tindak lanjut, dan pengantar bukti karya. Jadi kemarin mungkin kakak-kakak sudah berproses untuk membuat RTL, di mana rencana tindak lanjut
di komunitas kakak-kakak masing-masing di kelompok belajar sekolah kakak. Nah, mungkin setelah itu nanti kita akan berbicara atau berdiskusi tentang pengantar bukti karya. Kalau tidak salah, sedikit menginformasikan ya kakak-kakak. Jadi setelah Vkom ini, kakak ada tugas lagi sekali, ya, lagi satu. Kemudian kita Vkom lagi satu juga, bahkan hanya satu JP. Setelah itu berakhir sudah kegiatan PKG PJOK ini, diseminasi ini menandakan sudah berakhir ya kakak-kakak. Jadi mohon dijaga kondisinya, mohon apa namanya semangat juangnya, garis finish, titik terakhir dari proses pembelajaran ini sudah sangat jelas terlihat. Mungkin kakak-kakak sudah melihat di jadwal, di kalender, bahwasanya terakhir kita akan Vkom pada tanggal 26 minggu depan ya kakak. Jadi mohon semangatnya, kesehatannya tetap dijaga ya kakak. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar selama 2 JP kurang lebih 90 menit. Oke. Nah, untuk berikutnya izin menyapa kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di virtual ini ya kakak. Jadi tidak lupa saya sampaikan kepada kakak, terima kasih banyak di kesempatan hari ini. Kakak masih tetap semangat, masih dalam keadaan sehat, bugar, sehingga bisa mengikuti kegiatan PKG ini yang dimana notabene sudah berada di penghujung acara ya kakak. Jadi itu. Nah, untuk berikutnya doa bersama sudah kita lakukan. Kemudian yang ini kesepakatan bersama, jika sudah hafal, saya lewati. Nah, untuk agenda pada pagi hari ini, ya, kakak, agenda pada hari ini, di mana pendahuluan penyampaian tujuan sesi, komitmen belajar, kemudian refleksi di awal, kemudian ada nanti berbagai informasi program RTL dan bukan balik. Mohon dengan hormat kepada kakak-kakak yang tadi sudah saya tunjuk langsung, lagi sebentar, mohon mempersiapkan barang beberapa menit atau slide-slide yang sudah dibuat kemarin, mungkin bisa ditampilkan untuk bisa nanti kita mengisi waktu, saling berbagi informasi tentang pengalamannya kemarin dalam membuat program RTL. Nah, selebihnya setelah itu nanti ada pengantar bukti karya dari saya sendiri. Jadi nanti mohon diperhatikan kepada kakak-kakak tugas yang terakhir ini untuk bisa diperhatikan bagaimana role dan aturannya sehingga nanti kakak-kakak sangat bisa dan paham untuk membuat tugas yang terakhir yaitu bukti karya. Yang terakhir sesi diskusi nanti ada kurang lebih 12 menit, nanti silakan diperbolehkan ya kakak untuk memperjelas nanti tugas apa yang akan dikerjakan. Nah, untuk pendahuluan sudah saya lalui. Untuk berikutnya
Tujuan sesi, peserta dapat berbagi pengalaman, berbagai informasi program PJBL di KBS, dan mendapat umpan balik yang konstruktif dari peserta dan peserta. Nah, tadi sudah saya persiapkan ya, Kakak. Nanti silakan Kakak minimal ya. Nah, untuk yang berikutnya, refleksi awal. Jadi kita mengingat kembali ya, Kakak, mengingat kembali apa saja yang kita buat sebelumnya ya. Nah, ini jadi RTL yang Kakak buat pasti tentunya sudah berdasarkan ini ya, Kakak, kelibatan rekan sejawat ya. Kemudian ini yang kemarin ya, Kakak, diselipkan kembali. Jadi kita mengingat ya. Ini ada VCO-nya, Face ownership-nya ya. Tentunya Kakak sudah menyesuaikan dengan ini ya, yang kemarin. Ya, kemudian untuk berikutnya, nah ini tahapannya ya. Ini slide-slide yang kemarin ya, Kakak. Ini panduannya ya, yang 9, maksimal 9 slide ya. Kemudian saya tidak jelaskan ya, karena kemarin ini sudah dijelaskan sebelum Kakak membuat RTL-nya. Kemudian aspek penilaian ya, aspek penilaian. Oke, nah sekarang nah, sekarang kita berbagi informasi program, rencana tindak lanjut, dan umpan balik. Nah, sekarang mari kita saling berbagi ya, Kak. Jadi kita dikasih waktu kurang lebih 30 menit, mari kita manfaatkan. Tadi saya sudah tunjuk kurang lebih ada 3 orang. Mungkin nanti kalau ada yang ingin berbagi, saya persilakan lagi. Mungkin bisa yang pertama dari Kak Made Sunantra ya, untuk bisa menampilkan hasil ya dari PPT-nya yang kemarin disiapkan. Untuk waktu saya persilakan Kak Sunantra bisa mempersiapkan. Saya stop share dulu ya. Saya setting Kak Sunantra menjadi co-host. Oke, Kak Sunandra, waktu dipersilahkan. Untuk kakak yang lainnya, silakan membuat refleksi di kolom chat berdasarkan uh, yang kemarin saya informasikan. Ya. Mungkin saya copy saja di kolom chat, silakan diisi ya kakak, berdasarkan format Muskam Bostonnya ya, yang what, so what, no what-nya ya. Kak Sunata silakan berproses nih. Ya, siap, Pak. Hmm. Sini. Oke, sebelum mulai, silakan kakak yang lainnya sambil memperhatikan. Kemudian di kolom chat saya sudah buat
what so what no what-nya silakan dibuat atau diketik secara lisan saja di sana. Nanti mungkin di sela-sela presentasi dari beberapa kakak saya akan bacakan ya. Jadi ini refleksi RTL yang kemarin, silakan di apa namanya dibuat kemudian diceritakan ya kita berdasarkan format yang ada. Terima kasih. Lanjut Kak Sunandra. Ya, izin kakak-kakak semua mempresentasikan RTL yang saya buat kemarin. Ya, adapun dulu dari RTL yang saya kembangkan di KDS kemarin itu pengembangan konsep pendidikan gerak pada materi senam kreasi dengan mengimplementasikan ke dalam sebuah rangkaian gerak sederhana. Ya, dari judul ini hal yang melatar belakangi adalah pendidikan pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK adalah salah satu program pemerintah melalui Kemendikbudristek yang memfasilitasi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, khususnya guru PJOK. Itu untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan daring dan luring yang bertujuan untuk menjadi agen perubahan paradigma pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK yang berpusat pada peserta didik. Melalui pengembangan PKG juga ini difasilitasi oleh BGP Provinsi Bali yang terlaksana itu dari bulan September sampai dengan November, di mana pada kegiatan luring atau tatap muka saya selaku peserta didik banyak memberikan ilmu baru tentang keterampilan pedagogik guru PJOK yang bersifat pada peserta didik melalui konsep pendidikan gerak, konsep kebugaran, dan sport education model atau SEM. Dari ketiga hal tersebut dapat memahami pentingnya penerapan konsep dalam proses pembelajaran yang efektif. Pada RTL yang saya buat ini mengambil konsep pendidikan gerak yang akan dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Timur dengan materi gerak dasar senam kreasi, yang mana tujuan akhir dari pembuatan proyek ini adalah peserta didik diharapkan mampu membuat rangkaian senam kreasi sederhana. Di sini guru memberikan beberapa pilihan gerak yang akan dipelajari dan mereka akan merangkai gerak menjadi sebuah gerakan. Setelah itu peserta didik akan menyepakati bersama kelompoknya dengan dukungan aset yang di sekolah seperti aset manusia, aset sosial, dan aset fisik, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata dalam konsep pendidikan gerak. Itu ada yang melatar belakangi RTL yang saya buat. Adapun tujuan dari RTL yang saya buat itu yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya konsep pendidikan gerak dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu merancang dan melaksanakan konsep pendidikan gerak dalam materi senam kreasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kreativitas dan berani dalam mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat dengan baik. Nah, itu adalah tujuan dari pembuatan RTL ini. Terus capaian dan langkah-langkahnya itu berdasarkan tujuan yang tadi saya sebutkan, itu langkah-langkah pembelajarannya itu guru membagi peserta didik jadi dalam beberapa kelompok yang heterogen sesuai dengan bakat dan minat. Terus memberikan beberapa contoh gerak dasar senam kreasi yang nantinya dapat dipilih oleh peserta didik.
Terus peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi dan menentukan pilihan terhadap gerak dasar yang akan dipilih dan nanti akan dipakai dalam pembuatan proyek. Terus yang keempat, peserta didik mencari referensi terkait dengan materi senam kreasi yang sudah mereka pilih, baik melalui media buku, video, dan atau sumber-sumber internet lainnya. Yang kelima, peserta didik mencatat hasil identifikasi yang mereka lakukan bersama kelompoknya. Nah, di sini sebagai penanggung jawab itu saya sendiri sebagai guru PJOK itu memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Terus ada guru kelas 5 sebagai pembantu guru PJOK dalam penyampaian RTL. Terus peserta didik sebagai pemeran utama atau dalam pemrosesan pembelajaran. Nah, waktu kegiatan ini ada di tanggal 12 sampai 14 November. Terus capaian langkah selanjutnya itu peserta didik bersama kelompoknya menampilkan kreativitas gerak yang sudah dirancang sebelumnya menjadi gerakan sederhana. Terus peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat di hadapan guru dan peserta didik lain dan diberi umpan balik oleh peserta didik lain serta dikuatkan oleh guru. Nah, di sini penanggung jawab guru PJOK itu sebagai penilaian dan gerakan yang ditampilkan. Guru kelas 5 juga melakukan penilaian. Peserta didik itu sebagai pendemonstrasi atau yang bertugas mempresentasikan hasil proyek yang dibuat. Waktu kegiatan ini di akhir Desember. Terus adapun struktur program dan mitra dalam komunitas. Target pembelajaran yang dicapai pembelajaran berbasis proyek adalah pada akhir kegiatan proyek peserta didik kelas 5 itu di fase C mampu memahami tentang konsep pendidikan gerak, merancang dan melaksanakan proyek serta mampu meningkatkan kreativitas serta mempresentasikan hasil proyek yang sudah direncanakan dengan baik dan benar. Nah, ini programnya dilaksanakan itu seperti yang saya sebutkan tadi, ya itu di tanggal 12 sampai 14 itu mengumpulkan dan mengidentifikasi materi. Terus di tanggal 30 Desember peserta didik itu mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil proyek yang dibuat. Dalam perencanaan pembelajaran ini, komunitas dilibatkan dalam kegiatan seperti di kepala sekolah itu memberi kebijakan dukungan kepada guru PJOK dan guru lain agar yang berjalan dengan baik. Terus guru PJOK sebagai motor penggerak kegiatan proyek ini berkolaborasi dengan guru kelas 5 untuk mencapai rencana program pembelajaran berbasis proyek yang akan dilaksanakan supaya tujuan itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas 1 sekolah. Kapasitas yang dimiliki oleh komunitas SD 2 Jawa Timur itu yang menggunakan aset-aset unggulan yang dimiliki seperti di mana ada Indonesia itu kepala sekolah, guru-guru hebat dan peserta didik yang luar biasa yang akan mendukung kegiatan proyek ini. Dari hasil visi kami memiliki halaman sekolah yang luas yang dipergunakan sebagai tempat melakukan kegiatan keseharian secara aktif serta dokter yang memadai untuk melakukan kegiatan praktik. Program berbasis proyek ini melibatkan itu peserta didik kelas 5 dalam berkolaborasi guru kelas 5 juga supaya dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Rencana selanjutnya setelah ini diadakan rencana evaluasi, itu melakukan penilaian dari proses perencanaan proyek sampai dengan presentasi dari masing-masing kelompok.
Terus melakukan penilaian keaktifan secara didik dalam kegiatan praktik rangkaian gerak senam kreasi sederhana. Juga merefleksikan hasil pembelajaran PJOK berbasis proyek bersama anggota guru dan komunitas pelajar sekolah. Nah, dari kegiatan yang sudah terlalu ini, kemungkinan ini selanjutnya itu ada tantangannya ya. Tantangannya itu yang pertama, peserta didik masih takut dan malu melakukan gerak, yaitu senam kreasi. Terus peserta didik belum percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil karya di kelas. Dari tantangan tersebut, di sini peran guru dalam memberi motivasi kepada peserta didik agar lebih berani tampil baik secara saat demonstrasi maupun saat presentasi di depan kelas, sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang nyata pada pembelajaran PJOK yang nantinya dapat mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu demikian dari presentasi dari saya tentang PTL yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon masukan dari teman-teman dan penguatan dari Kak Fasil. Sekian, terima kasih. Waktu saya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Made Sunanta yang sudah sangat super sekali bisa menampilkan apa namanya programnya di komunitas belajarnya. Tentunya dari program yang dibuat oleh Kak Made menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Jadi kita memiliki sebuah tempat dan ruang di sekolah kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing, bahwasanya di program PJOK bisa memiliki sebuah kegiatan atau aktivitas untuk anak-anak kita sendiri, sehingga nanti bisa mengisi waktu anak-anak untuk saling belajar. Dan tentunya apa yang dibuat dari Kak Made itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat dari aspek penilaian RTL tersebut, di mana di sana tujuan programnya sudah ada, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program sudah dideskripsikan, kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah juga sudah dijelaskan siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana perannya di sana, kemudian rencana evaluasi tadi terakhir sudah sangat jelas diutarakan ya. Baik, terima kasih kembali Kak Made. Jadi apa yang sudah ditampilkan sudah sesuai dengan rubrik atau tagihan yang sudah ada. Jadi selamat kepada Kak Made sudah bisa atau berada di titik ini. Jadi tinggal selangkah lagi maka kita akan bisa menyelesaikan atau finish bersama-sama sehingga bisa menyebarkan yang namanya PJOK TKG ya. Baik, untuk waktu saya cukupkan untuk Ramade. Untuk yang berikutnya kepada Kak Putu Sumurtejaya sudah saya set sebagai co-host. Mungkin bisa dibantu Kak Putu bacakan, bisa nanti menjelaskan PPT yang sudah dibuat kemarin ya. Saya persilakan Kak Putu. Oke, siap Pak. Dulu.
Kedengeran Kak suaranya Kak? Enggak, Kak. Udah, Udah ya. Udah kelihatan Kak ya? Ya, sudah, Kak. Ya, izin untuk presentasi RTL yang coba saya buat. Jadi RTL yang saya buat ini adalah Festival Olahraga Permainan Tradisional Hadang, yaitu dengan tema membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Jadi penyusunnya saya sendiri, kolaborasi dengan Kombel di sekolah. Jadi yang selanjutnya itu latar belakangnya. Sport Education Model adalah model pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk pendidik menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial serta mengalami kompetisi sejati. Menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata, integrasi STEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Yang kedua, STEM bisa menguatkan kepemimpinan peserta didik dan agensi dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan peserta didik dalam memberikan pilihan, yaitu choice, suara, voice, dan kepemilikan ownership peserta didik. Dengan lihat aset yang ada di SD 7 Serayu seperti kelas sekolah dan guru yang selalu mendukung untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Didik yang aktif bergerak selama sekolah yang cukup luas serta dari hasil wawancara dengan peserta didik yang memiliki ketertarikan terhadap permainan tradisional Hadang dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan STEM sebagai usaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, selanjutnya itu tujuan dari program ini. Itu yang pertama, peserta didik dapat merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi permainan Hadang. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide, gagasannya, serta memilihkan yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, capaian dalam program ini yaitu peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan Hadang. Adapun langkah-langkahnya itu peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung mulai dari perencanaan, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity sampai pada evaluasi dan refleksi yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif atau gagasannya. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya itu program ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang dilaksanakan di sekolah ditujukan kepada peserta didik kelas C itu kelas 5 dan kelas 6 di SD 7 Serayu. Bermitra dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, rekan sejawat terdiri dari 8 orang guru sebagai fasilitator sekaligus pendamping selama pelaksanaan program. Yang ketiga, peserta didik fase C kelas 5 dan kelas 6 sebagai pelaksana, panitia dan pemain. Pelaksanaan program itu pada bulan Desember, mulai dari minggu pertama perencanaan, minggu kedua sosialisasi, minggu ketiga penyiapan, minggu keempat puncak pertandingan. Selanjutnya, kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program itu yang pertama manusia, kepala sekolah sebagai tanggung jawab, Kombel sebagai fasilitasi, guru sebagai pendamping, peserta didik sebagai peserta atau pemeran utama, masyarakat sekitar sebagai pendukung. Yang kedua fisik, yaitu ruang kelas sebagai tempat belajar indoor, halaman sekolah sebagai tempat kegiatan outdoor, kompetisi, sarana dan prasarana itu peralatan olahraga, CD, jaring internet, dan sound system untuk mendukung pelaksanaan program pembelajaran.
Secara finansial itu dana BOSP sebagai sumber kegiatan pendanaan kegiatan. Selanjutnya itu tentang sosial dukungan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya rencana evaluasi. Yang pertama itu observasi selama pelaksanaan kegiatan untuk menilai interaksi peserta didik dalam hal kerjasama, aktivitas, dan tanggung jawab. Yang kedua itu dengan wawancara dengan peserta didik dan guru untuk mengetahui bermanfaatan program. Yang terakhir itu refleksi bersama peserta didik dan guru. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Jadi tantangan yang pertama itu pengenalan STEM sebagai model pembelajaran yang belum pernah diterapkan di SMP Surabaya. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan STEM. Dari tantangan ini, saya coba membuat solusinya itu yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengertian dan manfaat STEM kepada warga sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi STEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Yang selanjutnya itu menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Ya, jadi demikian presentasi dari Tiang. Terima kasih atas waktunya. Waktu Tiang kembalikan ke Kak Era. Oke, mungkin yang lainnya boleh dikasih respon positif ya, biar tidak lupa dengan kemarin kita sudah mempelajari refleksi positif dan refleksi negatif ya. Apapun capaian dari peserta didik yang kita pelajari kemarin, tentunya kita bisa arahkan ya. Baik, terima kasih kepada Kak Putu Sumbertejaya yang sangat luar biasa bisa menampilkan PPT-nya di sana dan programnya juga sudah jelas di sana apa yang menjadi tujuan, kemudian kombel apa yang terlibat di sana, kemudian ATHG-nya, ancaman, tantangan, dan hambatan sudah juga diselipkan di sana, sehingga dari kriteria capaian saya kira sudah sesuai dengan apa yang menjadi asesmennya. Jadi kita kembali lagi bahwasanya dengan proses ini kita mengetahui keberadaan kita selaku guru PJOK ada untuk di mapel-mapel yang lainnya. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Selamat kepada Kak Putu dan juga teman-teman yang lainnya, kakak-kakak yang lainnya yang sudah ada di titik ini. Hanya mengingatkan satu titik kembali, nanti kita akan bisa capai atau finish bersama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Putu. Untuk selanjutnya yang terakhir dari Kak Wayan Sariarde, mohon bisa menampilkan programnya. Untuk waktu saya persilahkan kepada Kak Wayan. Ijenilah kunene. Kak Fitri mohon dibantu katanya Kak Fitri. Presentasi nih itu caranya. Nih. Wih, presentasi nih. Ini bicara nih presentasi tuh. Jadi alih nih. Ija alih nih. Si tepuk ngalih. Lalu. Ija alih. Dibuka dulu
PPT-nya Kak. Buka lu ya. Oke, Ya, oke. bukan. Nah, buka lu nih. Buka saja. Nah, buka aja. Nah, terus. Share. Ini ya. Klik share ya, tanda panah ke atas. Terus. Kok nggak mau kelihatan nih? Pilih Windows. Windows Apa? ini. Windows. Window. Jendela. Ya. Oh, jendela yang terbuka kini. Gitu nak ke jendela di Windows nak jendela tulisannya gini. Windows. Windows. Bagikan, oke, siap. Nah, ini tutupnya. Pas. Nah, Mantap nih. Oke, silakan Kak Wayan. Oke. Kedengaran ya suara saya? Siap, sudah Kak. Kayaknya cara nanya. Terima kasih rekan-rekan atau kakak-kakak peserta diseminasi PKG Guru PJOK hari ini. Mohon maaf Kak, slide-nya hilang ya Kak. Hilang slide-nya kayak nih. Diulang kembali. Hilang nih, Mas. Ini jendela. Ani Jen baca nih. Ani ini baca. Saru kadi nih sing anu. Jenek kadi tulisannya deh. Oke. Besarin lo. Keluar nih kan. Ini. PPT-nya sekarang cari Kak, dibaca dia. Udah. Hah? Oke. Oke, siap. Rencana tindak lanjut RTL. Dalam hal ini saya mengambil pendidikan SEM pada permainan tradisional dagongan ya. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah yang pertama, peserta didik kita saat ini masuk dalam generasi Z ya. Generasi Z yang mana dalam menerima informasi secara cepat melalui media internet sebagai informasi sebagaimana informasi ini mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional leluhur bangsa kita. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai-nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menghentikan tradisi lokal yang luhur, terutama pada permainan tradisional dagongan yang harus kita lestarikan. Yang kedua, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan sekarang yang dimainkan oleh anak adalah game online. Jadi di sini kelihatan aktivitas fisik tidak menjadi berkembang karena kebanyakan rebahan. Dikaitkan dengan pembelajaran PJOK karena merupakan bagian dari integral dari pendidikan secara umum yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, psikis, keterampilan, dan motorik, pengetahuan dan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat. Nah, permainan tradisional dalam pembelajaran. Slide-nya diklik ya.
Den. Belum Izin nih. berpindah dia. Belum. Iya. Masih slide 1. Di PPT nih. Ya, di PPT-nya diklik dia. Jangan di zoom-nya. Ini sudah nih. Halaman 1 gen tuh. Wadah. Sing- Den. Oke, sudah Kak. Oke. Sudah. Sudah. Oh, malah aja zoom apa yang kelihatan di situ ya? Yang tujuan Begini program. Sekarang tujuan Ini fisik. latar belakang ya. Latar belakang ya. Ya, sekarang Lanjut sudah ya. latar belakang. Nah, lanjut latar belakang. Ulang dari pertama apa yang ketiga langsung. Yang ketiga aja ya. Ya, langsung Langsung. saja. Ya. Permainan dagongan sendiri sering dilombakan saat peringatan HUT Kota Melapura dan sekolah. Kita sering mengikuti lomba permainan tradisional baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Lanjut. Nah, ini kelihatan enggak tujuannya kakak-kakak? Kelihatan Kak, sudah mantap sekarang. Oh ya, udah mantap. Nah, kemudian tujuan. Tujuan umum yaitu menumbuhkan rasa menghormati keanekaragaman budaya. Nah, tujuan di sini kan tujuan umum menghormati keanekaragaman budaya, di sini masuknya P5 di sini. Kebinekaan apa deh? Jiwa dan raga ya. Ya, waktu ini membudayakan dan melestarikan olahraga tradisional di kalangan masyarakat khususnya pada anak usia sekolah. Nah, itu tujuan umum. Kemudian tujuan khususnya secara pendidikan afektif yaitu sikap siswa belajar untuk bekerja sama di sini dalam tim, saling mendukung dan berkomunikasi. Nah, ini untuk efektifnya pencapaian tujuan bersama guna melestarikan budaya daerah. Kemudian secara kognitif, siswa mampu merancang strategi yang efektif untuk memenangkan permainan atau untuk melaksanakan suatu festival ya, termasuk teknik dagongan dan posisi tubuh yang tepat. Kemudian psikomotor, siswa mengembangkan kekuatan dan daya tahan otot melalui aktivitas dorong-mendorong pada permainan dagongan. Kita lanjut ke capaian dan hasil yang diharapkan. Di sini ada beberapa capaian dan hasil yang diharapkan. Dengan arahan dan bimbingan guru, siswa dapat bertanggung jawab dalam implementasi SEM. Diharapkan siswa mampu memiliki pengalaman seperti dunia nyata ya. Nah, di sini siswa jadi sebagai pelaksana, ada yang sebagai pelaksana, kemudian ada yang sebagai pemain, ada sebagai penonton. Nah, di sini nanti siswa diharapkan mempunyai pengalaman ya, pengalaman sebagai panitia daripada festival dagongan tersebut. Kemudian dengan cara menggali bakat dan minat siswa melalui implementasi SEM, sebagai guru nanti mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang selanjutnya, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana melestarikan budaya. Yang keempat, kesadaran untuk selalu menerapkan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Kita lanjutkan ke program dan kemitraan. Di sini program dan kemitraan itu mengembangkan pengembangan permainan tradisional dengan penerapan SEM berbasis budaya, aman, menarik, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang kedua, kemitraan. Nah, kemitraan di sini kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program permainan tradisional ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan permainan tradisional
akan diadakan akhir semester. Nah, di mana yang digunakan adalah kelas 9 sebagai panitia penyelenggara dan juga sebagai peserta dalam lomba festival permainan tradisional khususnya Dagongan. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa untuk mendukung kegiatan tersebut. Aset sosial berupa norma dan aturan yang berlaku. Kemudian aset budaya melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Aset fisik, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program. Aset politik berupa kewenangan daripada kepala sekolah. Kemudian aset alam dan lingkungan. Nah, aset alam dan lingkungan di sini kita menggunakan lingkungan sekolah, kemudian memanfaatkan peralatan yaitu bambu yang ada di lingkungan sekolah untuk membuat permainan tradisional tersebut. Kemudian aset finansial yaitu satu-satunya sumbernya adalah dana BOS. Nah, rencana evaluasi. Sebagai evaluasi dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melalui yang ditingkatkan melihat dari umpan balik siswa, bisa lewat wawancara atau catatan. Artinya evaluasi itu melalui umpan balik siswa. Pada saat selesai kegiatan berlangsung, kita bisa mewawancarai siswa atau lewat catatan atau dan lain sebagainya. Jadi di situ kita bisa melihat apakah suatu yang kegiatan yang kita laksanakan itu sudah cukup baik apa belum untuk kemajuan nanti ke depannya. Kemudian bisa evaluasi tersebut dari rekaman yang kita buat ya. Yang kita buat nanti dokumentasi, di situ nanti kita bisa tonton ulang untuk melihat kegiatannya untuk bahan evaluasi. Kemudian lanjut kemungkinan dan tantangan. Kemungkinan dan tantangan kegiatan sekolah yang ini ada berbagai macam ya, banyak kegiatan sekolah, kemungkinan kan bisa saja waktunya benturan. Kemudian untuk solusinya selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Kemudian cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat jalannya kegiatan. Biasanya karena ini pelaksananya outdoor, itu biasanya cuaca yang tidak mendukung adalah adanya hujan. Kalau panas bisa. Karena di lingkungan kami di SMP 1 Amlapura itu ada banyak pohon, artinya bisa di halaman itu bisa dilakukan di bawah pohon. Masih sejuk. Kemudian kerusakan alat. Nah, kerusakan alat yang digunakan bisa diulangi dengan membuat alat cadangan. Umpan balik kegiatan harus dilakukan secara jujur untuk perbaikan kegiatan ke depannya. Jadi umpan balik yang kita minta ke siswa itu supaya memang betul-betul jujur. Karena untuk kebaikan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kemudian rencana kegiatan dilakukan pada kegiatan akhir semester ya, setelah SAS. Nah, ini slide yang ke-9. Terima kasih teman-teman yang sudah setia dalam kegiatan PKG PJOK ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya tampilkan ini bermakna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kak Era. Terima kasih banyak Kak Wayan atas penampilan PPT-nya yang sudah sangat bersemangat dalam berproses
kemudian apa yang sudah ditampilkan, jadi hampir sudah sama atau sudah sesuai dengan tagihan asesmen yang sudah kemarin kita delegasikan, yang sudah kemarin kita pelajari. Jadi demikian, ada beberapa rekan kita, kakak yang lainnya, ya tentunya sudah membuat, bahkan sudah merangkai videonya sebagai tugas yang ada tagihannya di LMS, ya kakak. Nah, yang selebihnya tentunya kita maknai sendiri bahwasannya kita selaku pengajar PJOK bisa berkolaborasi dengan mapel lainnya dan memiliki sebuah program nyata yang bisa nanti mengisi kegiatan peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing, ya kakak. Oke, jadi itu ya kakak, saya kasih plus lagi kepada ketiga rekan kita, kakak yang sudah bisa tampil, dan saya sangat percaya kakak yang lainnya juga sudah sangat maksimal, ya. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan pengantar tentang bukti karya, ya kakak. Jadi mohon kakak bisa menyimak dengan baik bagaimana tagihannya, sehingga nanti kakak bisa memaksimalkan untuk dalam pembuatan tugas terakhir, ya kakak. Jadi cerita terakhir ini ada tugasnya, kakak, ya. Jadi saya izin menampilkan share PPT-nya, ya. Oke, sudah kelihatan ya kakak. Sudah. Oke, untuk bukti karya, ya nanti kakak membuat bukti karya yang akan diunggah di PMM untuk kegiatan kita, yaitu diseminasi PKG PJOK. Jadi tugas kakak yang terakhir adalah membuat bukti karya. Nah, bukti karya itu apa, ya? Jadi ini dia. Oke. Nah, sebelum ke sana, di sini ada alur aktivitas bukti karya. Kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Ya, kakak. Jadi perhatikan di sini, mengunggah bukti karya di PMM, bukan di LMS. Ya, kakak. Bedakan, ya. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK ini seperti ini. Oke, silakan dibaca sebentar, kakak. Ini kegiatan kita yang kemarin, ya, kakak. Jadi, kita sudah berada di minggu yang terakhir, ya, yaitu minggu ke-11, ya, kakak. Sudah kelihatan di sana, ya. Oke. Saya lanjutkan yang ini tidak begitu gini, ya. Nanti yang terpenting apa tagihannya, ya.
Nah, ini membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan, ya kakak. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya, jadi itu ya, kakak. Bukti karya itu apa? Jadi ini penjelasannya ya. Nah, berikutnya kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar dengan jelas. Kemudian, wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Yang berikutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang berikutnya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya, tentunya kakak-kakak sudah paham ya. Oke, saya percepat. Kemudian, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK yang tadi, alur untuk bukti karya ya, belum validasi. Alurnya nanti kakak-kakak buka kembali LMS-nya ya. Nah, di sana ada sudah dilingkari biru, dikotai biru, bukti karya. Nah, di sana terbagi menjadi 3. Ada unggah ya, unggah draft bukti karya. Kemudian refleksi bukti karya, kemudian berbagi bukti karya. Ya. Jadi kakak-kakak pada saat unggah draft bukti karya ya, itu tugasnya diupload di sana, bukti karya apa yang akan dibuat. Nah, kemudian tahap berikutnya refleksi. Nah, refleksi nanti kita akan zoom yang terakhir ya, zoom yang terakhir. Nah, nanti di zoom itu kita akan membahas ya, bukti karya kakak-kakak itu harus bagaimana dan seperti apa. Nah, setelah nanti kita adakan pembahasan, ya kita baru akan upload bukti karya itu ke PMM. Ya, kakak. Jadi secara sederhana hasil bukti karya kakak upload dulu di LMS. Ya. Nah, setelah bukti karya kakak upload di LMS, baru kita bicarakan kelayakannya. Uji publish-nya kita bicarakan di sana. Ya, karena kita disuruh menentukan apakah hasil karya kakak-kakak itu bisa diupload di PMM. Karena kalau sudah di PMM diupload, berarti seluruh perangkat yang lainnya, yaitu seluruh Indonesia, yang bisa mengakses PMM, bisa melihat bukti karya kakak-kakak. Jadi, intinya sebelum kita mengupload ke PMM, kita berbicara dulu ya, apakah layak atau tidaknya bukti karya kakak-kakak bisa diupload di publik, yaitu di PMM. Ya. Itu tahapannya ya, kakak. Nah, yang berikutnya
unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator ya. Nanti bukti karya apa yang kakak buat di masing-masing bukti karya itu ada surat pernyataan atau persetujuan ya, baik dari kakak-kakak, baik dari saya selaku fasilitator yang menandakan bahwa hasil yang kakak buat itu memang benar dari kakak sendiri ya. Jadi itu. Oke, yang berikutnya ya. Nah, ini menyertakan lembar pernyataan yang tadi ya. Nama peserta, kemudian ada tanda tangan kepala sekolahnya ya. Nanti bisa formatnya bisa diambil di LMS ya, Kakak. Oke. Pemilihan kategori bukti karya. Ya, jadi bukti karya itu dibagi menjadi 3 ya, kakak, dan bisa kakak-kakak pilih yang mana menurut kakak-kakak bisa dan maksimal nanti mempergunakan bahkan membuatnya ya. Yang pertama ada yang namanya disebut bukti karya berupa praktik baik ya, praktik baik, di mana praktik baik ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, kalau praktik baiknya berarti proses pembelajaran ya dengan peserta didik. Jadi itu ya, kakak, bukti karya pilihan 1. Nah, pilihan berikutnya itu ada praktik pembelajaran ya. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik yang dapat berupa refleksi modul dan hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, jadi praktik baik dengan praktik pembelajaran sama ya. Itu sama-sama membuat video ya, Kakak. Yang membedakan nanti apakah itu videonya berupa surat pernyataan praktik baik atau video yang membuat pernyataan praktek pembelajaran. Itu ya, Kakak. Itu pilihan yang kedua. Yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Jadi kalau yang ini hanya kakak-kakak mengupload modul ajar atau RPP, tidak ada membuat video ya kakak. Jadi itu pilihannya ada 1, 2, dan 3. Jadi silahkan kakak mencermati ya yang mana kira-kira nanti kakak bisa membuat dan mempergunakan. Nah, untuk kategori praktik baik ada hal yang harus diperhatikan ya. Nah, di sana dari unggah bukti karya ya. Dipilih berarti praktik baik, kemudian bentuk karya apa, judulnya apa, deskripsinya apa ya. Kemudian pilihan kategori ya, praktik baik. Kemudian bentuk karyanya bisa dipilih video atau PDF. Lengkapi dengan judul bukti karya. Kemudian berikan deskripsi singkatnya. Nah, itu di LMS dulu ya, Kakak. Di LMS dulu itu. Nah, untuk berikutnya pilih jenjang. Ya, setelah pilih jenjang, memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema, pilih sarana prasarana, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, yang ke-9 itu ada unggah lembar persetujuan bukti karya. Jadi yang membedakan hanya ini nanti. Kalau video kakak-kakak tentang bukti karya, uploadlah
persetujuan bukti karya. Jangan kebalik nanti ya. Yang maksudnya bukti karya, tapi yang diupload surat persetujuan proses pembelajaran. Ya. Yang berikutnya, ya, kategori praktik pembelajaran hampir sama dengan bukti dari praktik baik ya. Yang membedakan hanya di ini ya. Unggah lembar persetujuan praktik pembelajaran ya. Di sini mungkin belum edit ya. Ini nanti kakak persetujuan praktik pembelajaran ya, bukan bukti karya. Jadi itu. Nah, kalau modul ajar ya ada pembedanya ya. Pembedanya ya kakak mengupload hanya berupa PDF saja ya. Kemudian yang berikutnya, jadi di sini terlihat tidak isi mengupload surat pernyataan ya. Surat pernyataan tidak ada di sini ya. Jadi yang modul ajar lebih simpel ya. Gitu. Nah, yang berikutnya ya, oke, yang berikutnya mohon maaf ya kakak. Jadi untuk tetap ada ya. Mohon maaf, tetap ada untuk RPP atau modul ajar. Tapi di sini sama, nanti yang diupload berupa persetujuan RPP atau modul ajar, bukan bukti karya ya. Di deskripsinya nanti dibedakan ya kakak. Jangan nanti terbalik mengumpul RPP atau modul ajar, tapi lembar persetujuannya bukti karya atau proses pembelajaran ya. Mohon diperhatikan. Oke, konfirmasi unggah dari karya di LMS ya. Jadi setelah kakak mengumpulkan, silahkan klik konfirmasi ya. Kalau baru mengumpulkan masih bisa direvisi, tapi kalau sudah dikonfirmasi tentunya tidak bisa direvisi. Mohon diperhatikan ya kakak, mohon diteliti kembali apakah sudah fix. Kalau sudah fix baru klik konfirmasi ya. Nah, oke, kalau sudah dikonfirmasi nanti tampilannya seperti ini ya kakak. Sedang ditinjau ya. Jadi sudah kelihatan kakak mengklik konfirmasi, masih istilahnya ditinjau atau diperiksa dari fasilitator kakak sendiri ya. Jadi itu. Nah, tujuan utama dari validasi bukti karya ya. Nah, jadi nanti di di Vkom itu kita bicarakan ya, kita bicarakan bagaimana hasil-hasil bukti karya kakak ya. Jadi kalau secara aplikasi nanti jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki dan melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM. Nah, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk dilakukan di PMM secara otomatis ya. Jadi silakan nanti kakak buat bukti karyanya, pilih dari 3 yang ada. Kemudian nanti di Vkom berikutnya kita bicarakan kira-kira perlengkapan apa yang harus diperlukan sehingga menyatakan bahwa bukti karya kakak-kakak itu sudah fix dan siap di-upload secara publik di PMM ya kakak. Oke. Nah ini ya, kalau di aplikasi nanti kalau memang ada perbaikan maka statusnya perlu ada perbaikan. Apa perbaikannya? Nanti kelihatan di sana. Tetapi karena kita sudah ada Vkom-nya, langsung saja nanti kita bicarakan di sana ya, kakak. Jadi biar lebih efektif dan efisien.
Oke, yang berikutnya putusan utama dari validasi bukti karya ya. Nah, setelah perbaikan tentunya ada putusan lagi ya. Jadi kita tidak membutuhkan itu. Oke, nah ini kalau sudah lulus validasi ya, dinyatakan lulus nanti kelihatan seperti ini ya, Kak. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM ya. Jadi tinggal nanti membawa hasil validasi ini Kakak upload di PMM ya. Jika sudah dinyatakan lulus. Jadi nanti kita memang benar-benar apa ya Kakak mempelajari hasil bukti karya kakak ya, karena mau tidak mau kita akan tampilkan yang maksimal, karena nanti itu bisa diakses oleh seluruh pengajar yang ada di Indonesia ya kakak, karena nanti PMM kan terkoneksi ke seluruh apa namanya pengguna PMM di Indonesia ya kakak, jadi harus kita maksimalkan. Oke. Ini menunggu status terbitnya ya. Jadi ini tinggal kakak menunggu ya. Ini lihat bukti karya ya. Bukti karya Anda DPM melalui tombol ini. Oke, kalau sudah divalidasi langsung dari fasilitator, nah nanti dia akan bisa dipublikasikan di PMM ya. Oke, bagaimana cara membagi bukti karya Anda? Nah, ini yang terpenting ya, kakak. Setelah divalidasi, setelah kita berbicara oke, ya, oke itu bahwa misalnya bukti karya kakak sudah siap dipublikasikan ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Yang pertama bukti karya di pada PMM, kemudian klik karya saya, kemudian buka kategori karya apa yang kakak pilih, kemudian bagikan karya. Nah, untuk kebutuhan PJOK gunakan opsi salin link untuk ditaruhkan di LMS ya. Jadi begitu ya kakak. Setelah tervalidasi di LMS, nanti secara otomatis akan bisa menghasilkan link ya, menghasilkan link di PNM, sehingga linknya itu kembali lagi nanti kakak upload di LMS sebagai pemenuhan tugas kakak ya, gitu. Mungkin sedikit nanti membingungkan, saya akan bagi nanti PPT-nya ini sehingga kakak bisa mencermati kembali ya. Jadi dari LMS dulu, ya, kita selesaikan validasi valid, nanti dia akan muncul di PMM ya. Setelah di PMM, tarik linknya, pasang lagi di LMS. Jadi begitu ya, kakak. Oke. Nah, ini melampirkan tautan bukti karya ke LMS ya. Kelihatan muka tautan bukti karya di LMS. Jadi itu ya. Oke. Jadi mungkin kakak yang sudah pernah membuat aksi nyata di PMM, jadi hampir sama ya. Kita menarik linknya di PMM ya. Mungkin itu saja ya kakak yang bisa saya sampaikan. Jadi masih ada waktu sekitar 9 menit sesuai dengan jadwal. Jika ada hal yang harus dipertanyakan, silahkan diutarakan ya kakak. Nah, sebelum sesi diskusi mungkin saya tambahkan lagi sedikit, ini ada beberapa slide yang masih tertinggal. Langkah upload video dengan tautan ya. Kalau kakak membuat praktik baik menggunakan video, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Ya. Jadi videonya memang di-up dulu ke YouTube ya. Pastikan video tidak di-set pribadi. Klik bagian reset pada bagian bawah video, klik link atau copy menyalin tautan video. Nah, ini sudah sering kakak lakukan ya.
Jadi intinya videonya di YouTube ya. Jadi link YouTube yang diminta, bukan link Drive. Nah, ini visibilitas video bukti karya ya. Kemudian akan mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, kalau ini kan sudah sering kakak up ya, biar tidak set pribadi dia itu maksudnya ya. Bisa set publish ya. Oke, jadi itu kakak ya. Nanti saya akan bagikan lagi ini untuk bisa kakak pelajari kembali. Tapi ini masih ada kurang lebih 8 atau 7 menit lagi. Jika kakak ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali ya. Biar cara hand yang mau ditanyakan kakak. Ayo kakak-kakak yang baik hati silakan bertanya. Oke, Kak Budian Tare yang sudah raise hand. Silakan Kak. Baik Kak Fasil untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau kita membuat bukti karya dengan praktik baik atau proses pembelajaran, ada enggak durasi waktu yang ditentukan? Misalnya 15 menit atau 20 menit atau 30 menit. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi dari penampilan PPT yang sudah secara rinci kita berikan tadi, mungkin untuk batas ketentuan waktunya itu tidak ada. Jadi sehingga dalam pembuatan video ini tentunya akan dikembalikan lagi kepada kakak-kakak ya. Jadi maksudnya kalau memang kakak-kakak itu mengajar di SD, berarti itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan jam pembelajaran kakak-kakak ya. Kalau di SD kan 4 kali 35 ya. Ya kalau di SD. Kemudian kalau di SMP 3 kali 40. Kemudian kalau di tingkat SMK SMA 3 kali 45 ya. Jadi itu tentunya 1 kali pertemuan ya, kakak, 1 kali pertemuan. Nah, sehingga dalam pengambilan video itu disesuaikan dengan di mana nanti kakak mengajar. Karena ini kan sudah berbagi praktik baik, sudah berbagi proses pembelajaran. Jadi itu. Nah, yang mungkin dari menurut kakak-kakak, jika itu bisa 30 menit atau 40 menit, jadi dari slide yang dipilah tadi, ketentuannya tidak ada, jadi itu kembali lagi dikembalikan oleh kakak-kakak sendiri. Okay? Jadi itu. Oke, itu waktu sudah ya. Oke, yang lainnya? Yang lainnya sudah paham ya? Oke, dari Kak Yudi, dipersilakan Kak Yudi. Oke, izin Kak Era, terima kasih untuk pemaparannya tadi. Izin bertanya terkait untuk bukti karya itu bisa itu satu berupa RPP boleh, kemudian ada yang nyata praktik baik, kemudian ada pengajaran ya. Iya. Itu bisa kita share modul kita saja. Kalau modul berarti kakak-kakak memilih yang ketiga. Memang disarankan di sana kakak-kakak memilih 1 dari yang 3. Ya, ada praktik baik, ada proses pembelajaran, ada modul dan RPP. Pilih salah satu
yang menurut kakak-kakak bisa kakak-kakak capai. Tinggal Bisa nanti berupa PP ya, berupa apa, Kak? berupa model ajar bisa ya. Iya, bisa sekali, Kak. Nanti tinggal menyematkan surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa benar itu LPP Keaslian ya. dari kakak sendiri, begitu saja. Ya, ya, siap, siap. Ada lagi kakak yang lainnya? Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Kalau yang berikutnya ada? Sudah pas, nggih? Izin lagi, Kak. Kalau kita buat video pembelajaran itu seperti apa, Kak? Kalau video pembelajaran hampir sama dengan aksi nyata, Kak. Jadi kan di sana ketentuannya membuat video pembelajaran berdasarkan proses pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi bisa kakak-kakak membuat perkembangan gerak, perkembangan kebugaran, atau SEM. Tuh. Jadi itu, Kak. Oke, oke. Untuk durasinya berapa? Nah, durasinya karena ini sudah proses pembelajaran, tentunya disesuaikan dengan tingkat pembelajaran yang kakak ampu. Jadi gitu. Di sini tidak ada ketentuannya apakah 30 menit, apakah 40 menit. Jadi karena sudah proses pembelajaran, karena sudah berbagi praktik baik, disesuaikan kembali dengan kakak berapa yang bisa di durasi dibuat begitu. Karena nanti yang diminta adalah kalau videonya kan diupload di YouTube. Jadi kalau di YouTube semaksimal pun bisa di up di sana begitu. Oke, 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 oke. Siap, makasih, Kak. Ya. Ada lagi, Kakak? Waktunya sudah mau habis. Ada lagi? Tidak, ya? Kalau tidak, saya stop share. Oke, lagi satu. Kak Marcella, boleh? Ya, izin Kak Era, terima kasih waktunya. Jadi kemarin kan Tiang dapat sempat untuk bikin video pembelajaran untuk PPG-nya Nike. Kalau Nike menurut yang dari tugasnya Nike lumayan, bisa dipakai Nike Kak Era. Baik, terima kasih ya, Kakak. Jadi dari ketentuan kita kan mempelajari PKG ya, Kakak mempelajari PKG dan juga yang Kakak ikuti itu beda kegiatan sehingga mungkin Kakak bisa memaknai dan memahami bahwa pembelajaran yang kita pelajari mungkin berbeda sehingga kalau sesuai dengan asesmen atau ketentuan yang kita buat mungkin disesuaikan ya Kak. Jadi biar bisa Kakak nanti apa namanya memaknai karena kalau yang video yang Kakak up di sana apakah sudah sesuai dengan pendidikan gerak, kebugaran jasmani atau SEM. Jadi seperti itu. Paham ya Kak Marcella? Terima kasih Kak. Ya, ya, ya. Ada lagi? Cukup ya, Kakak? Oke, saya stop share dulu ya. Oke, sudah selesai ya, Kakak, pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa dulu ya, Kakak. Jadi apa yang sudah kita pelajari, sudah kita maknai, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya, Kakak. Saya pimpin langsung. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan on kamera, Kakak. Seperti biasa, kita ambil gambar bersama-sama ya.
Oke, saya ambil dalam hitungan ketiga. Jika hasilnya tidak bagus, saya tidak tanggung jawab ya. 1, 2, 3. Ambil. Oke, izin mengirimkan ke grup dulu ya. Oke, sudah. Tunggu sebentar ya, kakak. Melewatkan. Lagi sebentar saya berikan beberapa informasi ya. Oke, saya stop record ya. Oke.